Mohon mohon maaf untuk kepada sahabat-sahabat sekalian, tadi terjadi kendala, ada trouble juga karena ya tahu sendiri kalau sistem online ada keterbatasan waktunya juga. Untuk itu kepada Ibu Bintana Alin Hilwa, kami persilakan untuk memberikan arahannya kembali. Monggo dipersilakan Ibu. Baik, terima kasih yang sudah mempersilahkan untuk adik-adik. Nah, barusan saya menyampaikan ada di poin bahwa tantangannya untuk adik-adik KKN daerah asal yang tidak ke daerah lain, melainkan di tempat kita dilahirkan lalu kita tumbuh besar di sana, itu tantangannya sangat berat gitu ya. Karena apa? Karena track record dari kita, masyarakat sudah merekam, oh dia itu seperti ini, seperti itu sudah terekam. Akan tetapi itu memang sisi yang memang kurang baik lah buat ke kita. Kan tapi ada satu hal, saat kita KKN dari rumah, ada satu hal yang membuat positif sama adik-adik sudah melewati analisis kebutuhan. Di mana analisis kebutuhan perpustakaan tidak, tapi tadi kita harus mengkaji di daerah mana yang perlu gitu, di tempat mana, di tempat mungkin ada di dusun 1 atau dusun 2 gitu. Jadi kita tahu, oh di dusun 1 itu kebanyakan sudah berusia 40 tahun. Itu nggak produktif dong buat kita membangun perpustakaan di sana gitu ya. Kenapa saya bilang nggak produktif? Kita cari adik-adik generasi-generasi yang akan meneruskan kita gitu. Contoh yang masih berumur dari 4 tahun sampai dengan belasan, sampai dengan 17, itu masa-masa kita untuk hadir di tengah-tengah mereka itu sangat diperlukan gitu. Apalagi kita sebagai mahasiswa sudah tentunya pengetahuan kita sudah luas begitu ya. Nah, setelah itu kita, kalau kita itu mau bertindak, kita tidak langsung semena-mena, aku mahasiswa gitu, aku udah pinter, aku udah sering ikut kajian, tidak. Akan tetapi kita masuk dulu pada budaya-budaya yang ada di daerah kita. Semisal di sana lebih suka banyak yang main layangan, kita masuk di sana di dalamnya. Ada yang metik kopi itu kita masuk di dalamnya, lalu kita masuki sedikit penguatan-penguatan positif dari kita, apa saja yang akan kita tebarkan benih di daerah itu. Jadi kita kalau mau merubah, wah kita juga anak baru kemarin kita merubah orang yang sudah ada di sana itu nggak bisa gitu ya, sulit gitu. Akan tetapi kalau kita ikut pada dunia mereka, kita akan bisa merubah mereka untuk membelokkan seperti apa yang kita inginkan gitu ya. Nah, itu tantangannya. Terus kakak perlu sharing dulu ya. Di literasi itu nggak cuma kita kenal sebagai literasi baca tulis ya. Kita itu ada 6 literasi yang perlu diketahui. Yang pertama memang kita sudah tahu literasi baca tulis. Namun sebelumnya kita harus maknai ini apa sih sebenarnya literasi itu gitu ya. Nah, literasi itu sebenarnya kita memahami, bukan hanya sekedar tahu gitu. Semisal kita literasi baca tulis, oke, kita bisa membaca, tapi setelah membaca kita memahami apa yang kita baca. Kita menulis, oke, nggak hanya copy paste enggak, kan, tapi kita paham. Nah, itulah kemampuan literasi. Terus yang kedua ada literasi numerasi. Literasi numerasi ini kental kaitannya dengan sebenarnya kita sudah ada dalam dunia ini. Contoh nih, kita kalau sudah tahu di sekolah ada bel gitu ya. Kalau bel 2 itu apa waktunya istirahat, kalau bel panjang waktunya pulang, bel 1 itu tandanya ganti jam, itu kan ada nomor-nomor yang kita pahami. Sebenarnya itulah literasi numerasi gitu. Terus yang ketiga ada literasi sains. Jadi kita terhadap ilmu pengetahuan itu kita memaknai, kita bisa memfilter gitu ya. Terus yang keempat literasi finansial. Kita sudah paham semuanya, sampai banyak yang hashtag sehat fisik sehat finansial gitu ya. Oke. Terus yang kelima sama keenam, jadi ini ada yang menurut saya relate gitu ya dengan adik-adik yang akan
diterapkan di KKNDA. Apa yang kelima? Literasi digital dan literasi budaya. Kita tahu budaya-budaya Banyuwangi itu banyak banget dan itu potensi untuk adik-adik angkat gitu. Contohnya dengan apa? Semisal adik-adik di sana suka dengan budaya tarian, budaya apapun, itu adik-adik masuk di dalamnya. Jadi adik-adik nggak harus awal pengabdian, nggak harus mencekoki buku. Ini aku punya buku banyak deh, ini buku Bobo, ini buku enggak. Tapi kita harus masuk ke dunia mereka dulu gitu. Nah, jadi kalau saran dari kakak nih untuk selain di perpustakaan itu juga bisa mengembangkan 3 literasi ini. Yang pertama tentu literasi baca tulis gitu. Terus yang kedua literasi digital dan literasi budaya. Perlu digarisbawahi literasi digital kita hari ini sudah dituntut untuk paham tentang digital gitu ya. Akan tetapi kita sebagai, kalau saya ini generasi milenial, mungkin adik-adik sudah masuk generasi Z ya. Jadi kita harus bisa memfilter mana yang baik untuk kita tidak akan, yang sekiranya kita tidak akan masuk ke dalam permainan-permainan digital yang semakin hari ini semakin pesat begitu. Nah, ini what should we do? Apa yang bisa kita lakukan? Gitu. Yang pertama, adik-adik harus mengenali diri. Harus kenal, oke, aku siapa gitu. Terkadang kita sering, aduh, aku punya sahabat namanya Ana. Ana itu anaknya baik, tapi jangan sampai punya salah sekali sama Ana. Itu kita sering bisa dan sampai kadang kita pakar untuk mengenali orang lain, tapi tidak untuk diri sendiri. Kenapa kakak mengatakan harus kenali diri sendiri? Gitu. Ya udah, kalau kita udah tahu, oke, kalau aku maunya seperti ini, kalau aku punya target di tahun 2022 aku harus lulus, apa yang bisa aku lakukan? Nah, itu kita harus mengenali diri sendiri. Oke, aku harus kumpul dengan orang-orang yang sering kajian, aku harus kumpul dengan kakak-kakak yang lulusan terbaik agar skripsi itu bisa dikerjakan gitu. Terus yang kedua, kita harus bermimpi, yaitu setelah bermimpi kita berdoa. Nah, ini yang sering kita kebalik gitu, kadang kita lakukan dulu baru berdoanya di akhir. Nah, kalau kakak ini rubah, bermimpi, berdoa, lalu dilakukan apa yang kita inginkan, udah kita lakukan gitu. Nah, terus yang terakhir ada finding passion. Finding passion ini bonus sih, nggak harus. Nah, saat kita mengetahui apa passion kita, ya udah kita akan nyaman dengan itu. Semisal De Alvina suka dengan menyanyi gitu. Ya udah, berarti passion De Alvina menyanyi. Nggak harus kok, Ade itu harus suka membaca dan menulis gitu. Bagaimana bisa membumikan literasi dengan passion Ade yang menyanyi? Ya udah, kita sebelum dibagi nih kan dari kelompok 4 banyak nih yang mungkin ada belasan ya. Dari belasan itu kita lihat, oh, ini yang suka membaca, diplot. Ini yang suka membaca, yang suka menulis, yang suka menari, yang suka mengaji. Jadi adik-adik itu datang ke perpustakaan yang dibangun oleh KKN 04 ini, mereka nggak harus, wah, sana harus membaca. Enggak. Tapi kita tarik, oh, aku sama Kak Alvina mau nyanyi nih, aku sama Kak Koordinator mau main puzzle nih, boleh gitu. Itu kita sudah membunyikan literasi di sana. Karena memang ini sudah itu ya, bagaimana sih membangun, ini sudah saya bercerita sedikit gitu ya, bagaimana saya membangun rumah baca dan penelitian seperti BRLS Indonesia hari ini begitu ya. Untuk yang pertama, jujur saya terjun di dunia penelitian pertama itu diberi kesempatan oleh Pak Royan. Ini saya sangat berterima kasih. Saya ingat waktu itu tahun 2017 saya dihubungi oleh beliau bahwa ada kesempatan untuk mengikuti RKM. Sedangkan pada tahun itu saya masih belum mengenal metodologi penelitian. Akan tetapi karena saya diberikan kesempatan dan saya merasa kesempatan itu tidak akan datang 2 kali, dan waktu itu ya udah saya harus ikut gitu. Saya ikut, saya dikasih buku penelitian sama buku ini nih. Ini buku yang saya dapatkan ketika RKM gitu ya. Ini banyak tentang nah, setelah itu saya datang di RKM itu saya bingung. Saya cuma bermodal, oke, aku cuma suka nulis gitu. Cuma tulisannya nggak tahu kemana. Akhirnya selama 1 minggu mengikuti RKM, di sana saya belajar tentang metodologi penelitian, bagaimana cara ambil data, bagaimana menganalisa. Di sana saya ditempa selama 1 minggu. Nah,
itulah awal saya mencintai dunia penelitian gitu. Sehingga saya ikut-ikut lomba, saya walaupun sampai sekarang nggak pernah menang ya, cuma beberapa masuk nominasi begitu. Nah, terus setelah itu saya kembangkan lagi, saya sering kumpul dengan teman-teman yang suka menulis, entah itu fiksi, entah itu dunia penelitian. Nah, dari sana saya di semester akhir ada kesempatan lagi untuk presentasi jurnal di Malang. Nah, itu yang membuat saya, oke, aku harus bisa, dan suka pada dunia penelitian. Nah, ketika kita sudah mulai suka, oh, kita sudah merasa ada tuntutan untuk terus belajar. Dan kegalauan itu kembali saya saat pulang ke rumah ya, karena keinginan saya memang pengen lanjut pasca sarjana gitu, akan tetapi saya harus pulang dan saya kembali ke sekolah untuk ngajar gitu. Dan menurut saya ngajar dari pagi sampai jam 12 monoton gitu aja. Akhirnya pesan dong, saya tuh 6 bulan ya, mungkin kalau adik-adik mengenal sekarang self healing. Oke, memang pemulihan. Saya yang sudah 10 tahun di luar rumah, di luar daerah saya, karena saya di pondok dan juga di kampus, untuk kembali itu sangat sulit menyesuaikan gitu. Nah, dari itulah saya muncul ide, oke, saat aku di kampus dulu, aku punya apa oleh senior-senior, oleh tapi kenapa ketika kembali ke desa saya yang kecil, saya tidak bisa berbuat apa-apa? Itu yang menjadi pertanyaan besar saya. Akhirnya saya mengikuti beberapa kajian-kajian secara online gitu, dan saya melihat analisis di daerah rumah adik-adik yang umur 5 tahun. Jadi di BRLS itu adik-adik dari umur 3 tahun yang membaca gitu. Emang agak gimana ya, dari usia PAUD ya sampai ya adik-adik sampai mahasiswa gitu. Jadi kita tampung dulu, adik-adik itu sering, dan yang memprihatinkan sekarang itu main gadget ya, di mana-mana main dengan temannya. Biasanya tuh dulu main bentengan, main apalah jolik kalau di sini ya gitu. Dia tuh sudah kemana-mana bawa gadget. Akhirnya saya nggak langsung melarang, nggak boleh bawa gadget, enggak. Saya belikan puzzle di rumah saya itu. Buku-buku saya sembunyikan dulu. Akhirnya saya main dengan adik-adik, menggunakan media kayak tanah, kayak itu, ya udah kita main lagi gitu sama adik-adik. Nah, dari sana adik-adik udah mulai kenal nih sama saya gitu. Setelah itu saya coba nih baca buku di depan mereka gitu. Akhirnya, Mbak, saya juga mau gitu. Akhirnya sampai hari ini adik-adik itu nggak pernah, saya sudah bisa memberikan sebuah aturan ya, walaupun tidak tertulis, adik-adik kalau mau membaca nggak boleh bawa HP gitu. Nanti semisal Mbak tugas saya di HP, oke, kalau tugasnya di HP titipkan saja sama Mbak Alin, tapi nanti yang mengoperasikan Mbak Alin. Bukan karena apa? Karena kalau satu saya izinkan untuk mainkan HP, yang lain juga begitu gitu. Nah, setelah itu saya terus jalani. Adik-adik itu memang butuh kesabaran ya. Jam 6 pagi saya prepare untuk sekolah, mereka sudah datang, mereka sudah ketok, Mbak Alin, saya mau baca gitu. Nah, kalau saya nggak buka pintu, otomatis mereka, katanya Mbak Alin gini gitu, otomatis jam berapapun saya buka. Pulang sekolah saya masih dengan di sepeda gitu, mereka sudah datang. Mbak Alin datang, Mbak Alin. Ya udah, saya pulang sekolah ya itu harus kita layani gitu, karena kita saat kita memiliki keinginan kita harus konsisten. Saya lewati di BRLS Indonesia. Nah, BRLS itu kepanjangannya dari Bintana Research and Literasi Center. Jadi kita mewadahi untuk adik-adik yang mau belajar tentang literasi dan juga penelitian. Nah, ini ada nih beberapa tips lagi buat adik-adik. Paham aku mau kemana, targetku apa, targetnya sudah tersusun, ingin membumikan literasi melalui rumah ibadah gitu. Boleh itu bagus menganalisa setelah tahu. Kalau saya di BRLS ini hanya izinnya sampai desa ya, masih belum berdiri
sendiri belum, tapi masih hanya izin desa. Kalau ada beberapa kegiatan kita tidak diberhentikan sepihak. Itu sudah pembekalan dengan kepala desa, itu satu link sudah terbuka. Tantangannya itu apa? Memang ada kapan sih gitu ya? Bagaimana cara mendapatkan buku? Bagaimana cara membagi, cara menarik perhatian? Itu memang tantangan-tantangan membuat rumah baca. Untuk mendapatkan buku, kalau di Bondowoso sendiri kemarin itu ada KKN, seperti yang Bapak Ryan sampaikan, itu memang mengajukan proposal ke perpus daerah gitu. Mungkin adik-adik bisa melakukan itu. Terus kalau dari Barela sendiri ini mengajukan ke beberapa rumah baca gitu ya. Akan tetapi karena kita sudah saling mengenal, kita sudah saling punya relasi, pengajuannya itu enggak seformal harus pakai proposal, enggak gitu. Cuma nanti coba saya tanyakan ya sama teman baca, taman baca yang ada di Jember. Mungkin saya tanyakan, mungkin ada buku yang bisa disalurkan kepada adik-adik KKN 24 ini gitu ya. Nah, itu yang bisa adik-adik lakukan. Terus selain itu memang harus konsisten sih. Karena apalagi itu juga dari rumah adik-adik gitu ya. Daerah dekat, jadi otomatis untuk konsisten bukan hanya di KKN DA ini gitu. Karena kan keinginan dari kita, dari Bapak Royan itu bagaimana adik-adik itu menjadi agen perubahan di daerah sendiri dan juga sudah dipelopori oleh kampus gitu. Sebenarnya ini terobosan baru sih gitu. Udah itu aja ya di Alvina, mungkin lebih banyak kita sharing, itu pengantar yang panjang dari saya. Saya kembalikan kepada di Alvina. Terima kasih atas waktu dan pengarahannya kepada Ibu Bintana Alin Hilwa. Demikianlah sahabat-sahabat sambutan dan pengarahan dari Bapak Dr. Ahmad Royani MPDI dan sekaligus pemateri Ibu Alin Hilwa. Dan barangkali ada sahabat-sahabat yang masih belum paham, monggo bisa untuk ditanyakan kepada Ibu Bintana Alin Hilwa. Kalau mau bertanya, mic-nya dibuka dan kameranya juga diaktifkan ya, teman-teman. Ayo tanya. Irfan, tanya Irfan. Itu ya, tadi Mbak Bintana memberikan beberapa hal yang saya kira sangat menarik untuk bisa ditindaklanjuti oleh teman-teman KKN 04, bisa diskusi PWA saya kira ya, untuk membuat trik agar teman-teman tidak putus di tengah jalan, kurang lebih seperti itu. Baik, to be continue itu penting ya, to be continue atau istiqomah ya dalam kegiatan ini itu penting. Jadi ini jalan ya, jalan untuk teman-teman sekalian untuk bisa bergerak dan memotivasi kepada dirinya sendiri untuk berbuat yang terbaik untuk masyarakat. Kita tekankan lagi, Anda KKN bukan di daerahnya saya ya, bukan di daerahnya Mbak Alin, tapi di daerah Anda sendiri. Nah, itu ya, di daerah Anda sendiri. Mungkin secara psikologis Anda akan akan kurang pede, mungkin seperti itu ya, karena jarang terlibat langsung di kegiatan kemasyarakatan. Tapi secara garis besar ini kesempatan kepada teman-teman sekalian untuk bisa mengabdikan diri ke masyarakat. Trik yang diberikan oleh Mbak Alin tadi itu bagus ya. Pendekatan
melalui kultural, pendekatan, melalui kekeluargaan, itu penting dilakukan. Apalagi seumpama tempat yang Anda jadikan sebagai sebagai pusat pengabdian itu adalah tempat ngaji Anda sendiri pada waktu kecil. Nah, ini itu sebagai wujud syukur ya, Anda abdikan diri Anda ya untuk menginisiasi membuat perpustakaan berbasis rumah ibadah ya. Inisiasi terlebih dahulu. Untuk prosesnya itu sambil lalu nanti kita diskusikan ya. Teman-teman bisa ngobrol atau bisa WA kepada Mbak Bintana atau teman-teman yang lainnya ya, ke Pak Fatoni kemarin, Pak Kades ya, atau kita diskusi di grup. Nah, itu penting ya. Jangan diam. Ketika Anda diam 1-2 hari ya, 1-2 hari, maka kesempatan Anda itu juga hilang 1-2 hari itu. Mulai sekarang kita start ya, hal yang paling terpenting dalam hal ini teman-teman eh, memposisikan diri ya, memposisikan diri sebagai mahasiswa ya. Mahasiswa itu tidak superhero yang yang serba bisa ya, tapi butuh kajian serius atau riset terkait dengan hal-hal yang ingin Anda lakukan ke depannya. 1-2 hari tidak mungkin terbentuk yang namanya perpustakaan berbasis rumah ibadah ya, butuh proses. Prosesnya ini namanya KKN, kurang lebih seperti itu. Kalau langsung terbentuk perpustakaan berbasis rumah ibadah itu bukan KKN ya, tapi itu proyek, nah, kurang lebih seperti itu. KKN ini prosesnya kurang lebih seperti itu ya. KKN ini adalah prosesnya, proses Anda negosiasi dengan yayasan, seumpama ya. Proses Anda masuk ke rumah ibadah tersebut, bagaimana caranya. Proses Anda mendekati masyarakat atau adik-adik, itu bagaimana caranya. Itu namanya KKN gitu ya. Endingnya Anda nanti membentuk perpustakaan, terus Anda meluncing perpustakaan bersama Mbak Bintana dan Perpusda Banyuwangi ataupun apapun namanya, itu hasil dari sebuah proses, kurang lebih seperti itu. Jadi prinsipnya teman-teman jangan berpikir praktis ya, tapi harus berpikir proses. Kalau berpikir praktis itu ya proyek ya, proyek penanganan COVID ya harus segera diselesaikan. Itu proyek namanya ya. Kalau KKN itu bukan proyek, tapi KKN itu adalah proses untuk memberikan atau untuk mengedukasi diri kita terutama ya, khususnya umumnya kita itu belajar ke masyarakat, kurang lebih seperti itu. Itu ya. Saya takut teman-teman pemahamannya ini kok Pak Royan, saya disuruh membuat rumah perpustakaan berbasis rumah ibadah. Bukan, Anda itu bukan saya suruh untuk membuat ya, tapi menginisiasi. Kurang lebih seperti itu. Inisiasi itu butuh proses. Prosesnya itu namanya KKN. Anda menulis field note, hari pertama ketemu siapa, ya. Awal lalu Anda dikasih pembekalan oleh Prof. Babon, selanjutnya oleh Bakesbang, selanjutnya oleh Pak Kades. Ya, selanjutnya ini sudah mulai mengkerucut oleh Mbak Bintana. Nah, ini bagian dari proses agar Anda itu paham apa yang ingin Anda lakukan ketika di masyarakat nanti. Nah, itu. Jangan sungkan untuk bertanya, jangan sungkan untuk berdiskusi ya, karena hakikat dari KKN itu bukan membuat produk ya, atau bukan menciptakan produk, tapi hakikat dari KKN itu kita mengabdikan diri ke masyarakat berupa apa? Ya proses kegiatan Anda selama kurang lebih 35 hari ini. Nah, itu prosesnya ya. Hasilnya bisa Anda nikmati seumpama Anda ya sudah selesai melaksanakan KKN nanti. Ada yang namanya rencana tindak lanjut. Nah, itu KT sampean isi opo ya.
perpustakaan itu. Seumpama Pak, hasil dari proses atau riset pada waktu KKN saya membutuhkan yang namanya buku tentang moderasi beragama. Nah, itu sudah ngomong hasil. Anda sambungkan dengan YN Jember yang atau Winhas yang memiliki visi moderasi beragama dengan Pak Wildan yang kemarin ngisi moderasi beragama dengan Pak Imam Syafi'i. Nah, itu minta buku, minta langsung. Minta itu nggak ujuk-ujuk minta ya, tapi harus ada data. Nah, itu namanya mahasiswa. Nah, itu. Minta ke Perpusda itu tidak hanya memohon saja, tapi ada latar belakangnya. Kan begitu Mbak Alin? Ya, ada latar Iya. belakangnya. Nah, itu latar belakangnya itu namanya KKN ya. KKN Anda membuat field note, wawancara, Anda rangkai kata-kata itu, lalu Anda sodorkan ke Perpusda. Oh, ternyata ini penting. Wes sampean nggak usah ngomong minta, pasti akan dikasih buku banyak nanti ya. Nah, itu. Saya kira itu. Monggo yang lain. Mbak Alvina dipandu lagi. Halo? Masuk lagi ya Pak Raya. Saya izin masuk lagi, berbicara lagi Pak. Oh iya, silakan. Mana Mbak Alvina tadi? Mau menambahkannya. Dia kenapa Bapak? Oh ini. Itu Mbak Bintana. Dia Mbak. Baik. Jadi begini untuk adik-adik yang KKN-DR ini membutuhkan sesuatu yang kaitannya dengan literasi atau apa, ayo kita komunikasi, nanti saya bantu gitu. Sebisa saya bisa membantu di bagian apa, kita welcome kok di BRLS ini, welcome untuk adik-adik yang memang ya udah mau di literasi, ayo kita belajar bareng. Tahun sebelumnya bukan KKN tapi masih KKN ya kan, tetapi KKN-nya itu kan harus ada pengabdian di sekolah. BRLS juga sudah hadir di Man Situbondo itu. Jadi kita kerjasama dengan salah satu anak KKMT di sana untuk mengadakan seminar online gitu, seminar daring kita yang memfasilitasi dari BRLS. Jadi semisal adik-adik dari KKN mau mengadakan seminar, butuh media partner atau apa, atau butuh pengarahan saja tentang bagaimana nanti alurnya, kami terbuka untuk adik-adik begitu, ya Alvina. Ayolah yang lain. Mbak Andalia. Mas Irfan Noval, ayo. Baik Kakak, saya mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini Mbak, saya mau bertanya. Di desa saya kan kemarin saya sudah melihat kondisi di musola atau di masjid tentang ini, kan kita mau membuat perpustakaan rumah ibadah. Nah, di sana itu yang mengaji di musola atau di masjid itu tuh rata-rata kan anak kecil, masih usia 7 sampai 10 tahunan. Terus bagaimana kan cara kita agar setiap kita melakukan literasi atau literasi di setiap hari atau di setiap jangka waktu tertentu agar si anak itu tidak selalu bosan gitu loh. Cara apa yang paling tepat untuk usia 7 sampai 10 tahun itu? Karena masih
kecil, usianya itu masih kecil, dan jika apa ya, kita lakukan terus menerus kan bosan gitu Mbak. Apa tindak kita agar cara apa literasi yang kita laksanakan itu terwujud sama adik-adik gitu. Sudah Mbak. Baik. Langsung saya tanggapi ini di Alvina. Iya, Mbak, monggo. Oke. Untuk di Andalia itu sudah melewati tahap analisis kebutuhan ya, sudah kita analisis di lingkungan kita. Oke, itu sudah bagus. Jadi adik Andalia sudah menemukan sebuah problem yang mana problem itu kita harus selesaikan. Bagaimana sih untuk agar adik-adik itu nggak bosan gitu? Kita memang ketika kembali ke adik-adik maka kita harus masuk pada dunia mereka. Saya tuh saat mau mengenalkan buku ini, akan tetapi saya tidak langsung menyodorkan tentang hadis-hadis ini untuk adik-adik. Akan tetapi saya tuh ajak mereka dulu bermain, dia tuh sukanya apa gitu. Tapi nggak berlebihan ya, kita memberikan treatment untuk adik-adik. Mungkin cukup 5 menit, bukan mungkin ya, memang cukup 5 menit untuk adaptasi dulu. Jadi mereka datang, ayo dek kita ngaji dulu, enggak gitu. Yang sering hari ini kita temui kan adik-adik baru diantar oleh orang tuanya di pagar, ayo masuk ngaji gitu ya. Ayo masuk baca enggak. Ya udah mereka berikan mereka kebebasan gitu. Dia itu masih mau main di bawah pohon, dia itu masih mau main sandalnya gitu kan, kalau anak-anak kecil ada aja. Dia masih mau lihat layangan, masih mau ngambil, ya biarkan gitu. Tapi kita awasi, jangan sampai lebih 5 menit kita loh. Mbak Dalia punya puzzle gitu. Mbak Dalia punya mainan gitu. Jadi kita ajak dulu mainan. Saya ketika mau berikan buku, saya berikan puzzle dulu ya. Saya berikan puzzle, ayo main sama Mbak Alin. Yang menang nanti bacakan dongeng gitu. Kalau Mbak Alin kalah berarti Mbak Alin yang baca dongeng. Gitu. Nah itu cara-cara yang bisa Dek Andalia lakukan gitu. Nah setelah 5 menit kita biarkan mereka, ya udah kita tarik mereka. Jadi itu buku apa ya? Kan di meja gitu. Loh Mbak, ini hadis loh tentang anak muslim gitu. Ya udah coba deh baca. Mbak Alin pengen tahu nih bisa baca nggak sih gitu. Atau kalau ini agak kasar bisa baca nggak sih gitu. Bisa. Mbak Alin pengen tahu ya ngajinya sudah sampai qiraat berapa gitu. Mbak Alin pengen tahu juga nih gini. Mbak Andalia juga pengen nih. Mbak Andalia coba nanti ajari gitu. Kadang kita apa ya merendah untuk adik-adik itu penting gitu. Saya sering, ayo dia Mbak Alin diajari gitu sih, masa Mbak Alin nggak bisa sih? Mereka tuh bahagia, bangga gitu. Aku mau ngajarin Mbak Alin nih gitu. Padahal nanti ketika ngaji di pertengahan, ya udah lo deh gitu. Tapi ya udah kita masuk aja terus. Jadi dia itu sering datang gitu. Itulah yang perlu kita lakukan. Jadi kita treatment adik-adik, kita masuki apa yang mereka suka, karena kalau mereka sudah suka dan kita sudah sama-sama suka, apa yang akan kita cekoki pada mereka, kasarannya cekoki, apa yang akan kita tularkan kepada mereka itu akan gampang. Begitu di Andalia. Waktu Zoom-nya kurang 2 menit ya, takut mati lagi nanti. Coba dibuka semua kameranya biar difoto sama moderator. Mas Huda. Mbak Nida. Mbak Diba. Mbak Nida.
Oke. Silakan difoto. Ampun, Bapak. Oke. Kurang 1 menit. Nanti teman-teman bisa lanjut ya berdiskusi dengan Mbak Bintana. By WA saya kira boleh. Seumpama pingin Zoom sendiri, silahkan ya. Ini alumni, Mbak Bintana ini alumni yang insya Allah akan banyak membantu teman-teman sekalian. Nah itu. Terima kasih Pak Royan atas kesempatan. Silakan Mbak Alvina. Demikianlah serangkaian acara ini telah kita lalui bersama-sama. Terima kasih kepada Bapak DPL, Bapak Dr. Ahmad Royani MPDI, dan Ibu Bintana Alin Hilwa